Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wananda Ayu Nintias, NIM 2019 101103113118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar manajemen law firm. Topik yang akan saya bahas yang pertama mengenai prinsip-prinsip organisasi dan manajemen, yang kedua manajemen konsep, yang ketiga konsep fungsi manajemen, keempat company profile law firm. Prinsip-prinsip organisasi dan manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan mengacu pada estimasi sumber material manusia dan sumber yang tersedia bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan ekonomi dan efisiensi. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Organisasi adalah struktur administrasi yang mengoperasionalkan berbagai kegiatan. Yang ketiga, staffing atau pengadaan tenaga kerja. Ini mengacu pada aspek personil seperti rekrutmen, pengangkatan, promosi, disiplin, pensiun, dan lain-lain. Ini adalah salah satu fungsi terpenting untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, ada directing atau pemberian arahan. Ini mengacu pada perintah yang dikeluarkan oleh para manajer kepada bawahan yang mengarahkan kegiatan administrasi. Selanjutnya yang kelima ada coordinating atau pengordinasian. Ini berarti mengamankan kerjasama dan kerjasama tim antara berbagai unit dan di antara karyawan. Yang keenam ada reporting atau pelaporan. Melalui pelaporan, manajemen terus menginformasikan berbagai aktivitas yang terjadi dalam organisasi. Ini mungkin memerlukan tindakan perbaikan berdasarkan umpan balik ini. Yang ketujuh ada budgeting atau penganggaran. Ini mencakup seluruh bidang administrasi keuangan. Seiring keuangan adalah darah kehidupan dari setiap organisasi. Fungsi penganggaran ini sangat penting dalam fungsinya organisasi manapun. Selanjutnya ada manajemen konsep. Pengertian yang paling tepat mengenai konsep manajemen adalah bentuk tata kelola sebuah perusahaan sehingga segala jenis aktivitasnya bisa terkontrol dengan cukup baik. Dalam hal ini, seorang manajer dituntut untuk bisa menguasai konsep perencanaan yang baik. Namun dalam definisi yang lebih detail, konsep ini bisa ditinjau dalam 4 aspek penting, yaitu yang pertama, sebagai seni. Konsep ini lebih tertuju pada bagaimana perencanaan sebagai sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan jalan mempekerjakan orang lain. Yang kedua, sebagai ilmu pengetahuan. Perencanaan dalam konsepnya berperan sebagai ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga, sebagai suatu proses. Konsep manajemen ini lebih pada proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan agar bisa mencapai suatu tujuan. Yang keempat, sebagai suatu profesi. Hal ini merujuk pada profesi manajer yang bekerja secara profesional untuk perusahaan dan mendapatkan gaji sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Selanjutnya, konsep fungsi manajemen law firm. Yang pertama, sebagai seni. Konsep ini lebih tertuju pada bagaimana perencanaan sebagai sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan jalan mempekerjakan orang lain. Yang kedua, sebagai ilmu pengetahuan. Perencanaan dalam konsepnya berperan sebagai ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga, sebagai suatu proses. Konsep manajemen ini lebih pada proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan agar bisa mencapai suatu tujuan. Yang keempat, sebagai suatu profesi. Hal ini merujuk pada profesi manajer yang bekerja secara profesional untuk perusahaan dan mendapatkan gaji sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Selanjutnya, company profile law firm. Company profile atau diterjemahkan sebagai profil perusahaan adalah pengenalan akan berbagai informasi dari suatu perusahaan, meliputi visi, misi, tujuan, dan sejarah perusahaan tersebut.
Umumnya, company profile berisi narasi tentang bagaimana perusahaan tersebut berdiri, alasan-alasan perusahaan itu berdiri, dan perkenalan anggota-anggota tim yang penting dalam perusahaan. Company profile biasanya dibuat dengan dua tujuan utama, yakni untuk menarik minat investor dalam hal pendanaan dan untuk terhubung dengan konsumen atau customer. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.